Kasihan deh PDI Perjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah, yang lain apa namanya? Kim Plus. Halo Studio Lovers, pelaksanaan pemilihan kepala daerah Jawa Tengah alias Pilkada Jateng 2024 mengakhiri dominasi PDI Perjuangan alias PDIP di Jateng yang telah berumur lebih dari 2 dasawarsa. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur atau cagup dan cawagup PDIP, Andika Perkasa, Hendrar Prihadi, kalah melawan calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju alias Kim Plus. Kim Plus adalah koalisi besar yang terdiri dari 9 partai yang meraih kursi DPRD Jateng antara lain Gerindra, Golkar, PKB, PAN, Nasdem, PKS, PSI, hingga Demokrat. Jumlah kekuatan Kim Plus mencapai 72,5% dari total 120 kursi DPRD. Nah, tidak hanya di Jawa Tengah Studio Lovers, di Sumatera pun PDIP harus mengakui keunggulan lawannya. Loh, ada apa dengan PDIP? Kok bisa sih keok di kandang yang biasanya dimenangi? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Pilkada Jawa Tengah. PDIP adalah penguasa lama Jawa Tengah. Partai ini hampir selalu memenangkan pemilihan eksekutif maupun legislatif di wilayah Jawa Tengah, terutama sejak pelaksanaan pemilu secara langsung. Tapi itu dulu ya. Nah, sekarang di Studio Lovers, hasil hitung cepat dari Pilkada Jawa Tengah menjadi pukulan telak bagi PDIP. Calon yang mereka usung, Andika Perkasa, Hendrar Prihadi, kalah sekitar 16% hingga 18% suara dari Ahmad Lutfi Taj Yasin yang diusung oleh Kim Plus. Nah, ini seperti koreng lama yang tergaruk kembali, sebagaimana kekalahan Pilpres 2024 saat Prabowo Gibran memenangkan suara Jawa Tengah 53,08% dibandingkan jagoan PDIP Ganjar Mahfud dengan suara 34,34%. Nah, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul enggan berkomentar banyak menanggapi hasil tersebut. Dia hanya menyampaikan lewat sebuah metafor bahwa cuaca sedang tidak baik-baik saja. Di sisi lain, Ahmad Lutfi menyatakan berterima kasih kepada Jokowi dan Prabowo atas dukungan yang diberikan kedua figur itu padanya. Nah, baginya ini adalah sebuah kepercayaan dalam arti integrasi dengan presiden ketika nanti terpilih, kata Lutfi di posko pemenangannya di Semarang. Duh, nasib. Padahal Jawa Tengah selalu jadi lumbung pemilih loh Studio Lovers. Pilkada Sumatera Utara. Nah, Studio Lovers, di tempat lain nih, yakni di Sumatera Utara, menantu Jokowi, Bobi Nasution dan calon wakil gubernurnya, Surya unggul telak dari pasangan calon PDIP, Edi Rahmayadi Hasan Basri. Namun sebagai catatan, hanya ada satu lembaga survei yang merilis hasil hitung cepat Pilgub Sumatera Utara, sehingga tidak bisa membandingkan dengan yang lainnya. Nah, ketika mendeklarasikan kemenangannya, Bobi juga menyampaikan terima kasih kepada mertuanya, Jokowi, serta Prabowo. Dia menyebut kemenangan ini diperoleh berkat dukungan dari sukarelawan Prabowo, sukarelawan Jokowi, dan sukarelawan wakil presiden sekaligus kakak ipar Bobi, Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu, Edi Rahmayadi mengatakan pihaknya akan mengikuti proses penghitungan suara resmi oleh KPU sampai hasilnya ditetapkan. Selalu begitu ya Studio Lovers, yang menang langsung umumkan dan yang kalah menunggu hasil resmi. Pilkada Jakarta. Nah, lain cerita lagi nih di Jakarta.
tidak sepenuhnya menjadi kandang banteng, walau Jokowi ikut cawe-cawe dalam pilkadanya, sebagaimana ia terang-terangan menyokong Ridwan Kamil Suswono, ditambah surat dukungan Presiden Prabowo Subianto sehari sebelum pencoblosan. Namun dukungan dua pembesar ini tidak cukup membuat paslon ini menjadi unggul. Perolehan suara berdasarkan hasil hitung cepat didominasi calon PDIP, Pramono Anung Rano Karno, yang juga didukung oleh Anies Baswedan. Dengan hasil yang mepet, lembaga hitung cepat belum memastikan apakah Pilkada DKI Jakarta akan berlanjut ke putaran kedua ataukah tidak. Wah, banyak koalisi partai tidak jamin menang ya, Studi Lovers. Pilkada Bali. Nah, lalu di Bali yang merupakan kandang banteng, PDIP berhasil mempertahankan dominasinya. Iwayan Koster, Inyoman Giri Prasta mengklaim menang berdasarkan survei internal PDIP. Sayangnya nih Studi Lovers, klaim ini belum bisa diverifikasi karena tidak ada lembaga survei yang mempublikasi hasil hitung cepat Pilgub Bali tersebut. Hasil penghitungan suara versi PDIP yang mencapai 80% menunjukkan Koster Giri memperoleh suara 61,62%. Rivalnya Made Mulyawan Arya, Putu Agus Suratyana atau Madepas hanya memperoleh 38,38%. Namun lawan politik mereka, Made Mulyawan Arya alias De Gajah Putu Agus Suratyana, telah mengakui kekalahan mereka terhadap Koster Giri. Adem ayem nih, langsung terima hasilnya. PDIP tuding ada mobilisasi dan intimidasi. Menanggapi analisis soal pengaruh Jokowi, juru bicara tim pemenangan nasional TPN Pilkada PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, membelokkannya pada faktor dugaan intimidasi dan mobilisasi. Kalau ada potensi kekalahan, itu bisa menjadi disebabkan faktor dugaan intimidasi dan mobilisasi, ujar Seno. Nah, Seno mengatakan kubunya menerima banyak laporan soal itu di Jawa Tengah dan sedang mengumpulkan bukti-buktinya. Menurutnya nih, pencapaian suara 40% untuk paslon Andika Perkasa Hendrar Prihadi juga membantah dugaan banyak orang bahwa mesin partai tidak solid atau bekerja secara maksimal. Sementara menanggapi kekalahan PDIP di kandang banteng yang lainnya, yakni Sumatera Utara, Seno menyebutkan wilayah itu masuk ke dalam lingkar kekuasaan dan pihaknya juga mencatat adanya pergerakan-pergerakan di luar konstitusi. Seperti diketahui di Studi Lovers, menantu Jokowi, Bobi Nasution, yang juga wali kota Medan, unggul di Pilkada Gubernur Sumatera Utara bersama pasangannya, yakni Surya. Meskipun Banten keok dalam hitung cepat pilkada di Jawa Tengah dan juga Sumatera Utara, tetapi di Pulau Dewata dia nampak gemilang. PDIP mengklaim kemenangan jagoan mereka, Iwayan Koster, Inyoman Giri Prasta atau Koster Giri. Namun muncul pertanyaan, setelah putaran pemilu dan menelan banyak kekalahan, apakah PDIP akan beroposisi? Juru bicara PDIP Ciko Hakim mengatakan, partainya akan tetap berada di luar pemerintahan untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dengan memberikan solusi-solusi dan kebijakan alternatif. Sebagai penyeimbang dan menjalankan fungsi check and balance di parlemen. Meskipun begitu, Ciko menegaskan PDIP tidak pernah menyebut diri mereka sebagai oposisi. Para pengamat politik pun berharap PDIP dapat menjalankan peran sebagai oposisi di daerah di mana mereka kalah dalam pilkada. Nah, begitulah nasib PDIP yang kita kenal mendominasi beberapa pemilu terakhir. Akhirnya harus menerima kenyataan Studi Lovers. Apapun itu, yang pasti nih, pilkada kemarin berjalan dengan damai dan telah menghasilkan calon pemimpin di wilayah masing-masing. Nah, Studi Lovers, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!